Dan aku Angela Irena dari Desain Komunikasi Visual 2018. Hari ini, kami akan menemani teman-teman untuk berkeliling mengenai Universitas Multimedia Nusantara. Di sini kan gak akan cuma dapat ilmu, tapi kalian akan didorong untuk menghasilkan suatu karya yang berguna untuk banyak orang. Dengan pengajaran profesional, fasilitas yang lengkap, kalian bisa mewujudkan apapun di sini. Mulai dari merancang desain brand terkenal, membuat mobile application, membangun robot industrial automation, menyutradarai film ternama, sampai menjadi pionir startup. Kak, kita bakal tengok semuanya? Iya dong, yuk kita mulai! UMN menyediakan 4 fakultas dengan 13 program studi yang bisa kalian pilih. Buat kalian yang digital banget, Fakultas Teknik dan Informatika menyediakan program studi Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, Teknik Elektro, dan Teknik Fisika. Fakultas berikutnya adalah Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini ada 2 program studi yang eksis banget itu. Pertama, ada Program Strategic Communication, dan yang kedua adalah Multimedia Journalism. Berikutnya Fakultas Seni dan Desain, yang terdiri dari 3 program studi buat teman-teman yang berjiwa seni. Ada Prodi Desain Komunikasi Visual, Prodi Arsitektur, dan yang terakhir Prodi Film dan Animasi. UMN juga punya Fakultas Bisnis buat kalian yang mau terjun di dunia bisnis dan keuangan. Ada program studi akuntansi dan Prodi Manajemen. Di UMN juga ada program diploma dan pascasarjana loh. Program diploma Hotel Operation di UMN menyediakan studi lebih lanjut di luar negeri. Dan yang terakhir, program Magister Manajemen Teknologi. Buat teman-teman yang lagi nyari referensi penelitian, perpustakaan UMN punya banyak banget koleksi literatur akademis, jurnal, bahkan novel. Selain itu, perpustakaan UMN juga punya koleksi berupa e-book dan e-jurnal. Oh iya, di perpustakaan UMN teman-teman bisa pinjam buku secara mandiri di sini. Tak hanya itu, teman-teman juga bisa menggunakan ruang diskusi untuk belajar bersama, mengerjakan proyek, dan juga melakukan presentasi. Ini semua gratis untuk mahasiswa loh. Yuk! Ada satu hal lagi nih unik, teman-teman bisa mengakses Netflix di perpustakaan sebagai referensi film loh. Dalam menunjang perkuliahan, mahasiswa UMN difasilitasi oleh lab-lab yang mumpuni. Salah satunya adalah studio green screen yang dapat mengubah latar visual. Kayak gini nih contohnya. Studio TV tempat kalian belajar bikin show sesuai dengan standar broadcasting. Dan ada lab sound design buat bikin sound effect dan dubbing nih. Dan jangan khawatir soal deadline. Studio arsitekturnya dapat digunakan 24 jam setiap hari oleh mahasiswa. Keren kan? Nah, ini Kolabo Hub, ruang praktek mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi UMN yang terdiri dari banyak lab penunjang terintegrasi yang canggih dan sesuai dengan standar industri. Kalian dapat menggunakan lecture hall untuk kuliah umum atau bahkan teater-teater yang gede banget buat seminar. Nggak cuma belajar secara reguler, mahasiswa UMN juga bisa belajar secara kolaborasi dan secara online. Biar up to date, ada Kompas Corner buat akses ke pusat informasi Kompas. Di waktu break, ada Libro Cafe dan kantin yang lu Lalu, kita
kita bisa refreshing di sini. Yuk, jalan lagi. Kalau kalian belum cukup fresh, kalian bisa berolahraga di rooftop loh. Gedung UMN juga mendapatkan penghargaan, yaitu juara 1 Asia Tenggara Energy Efficient Building ASEAN Energy Award 2014 dan First Runner Up Energy Efficient Building ASEAN Energy Award 2019. UMN juga terakreditasi A oleh Bank PT loh teman-teman. UMN juga memiliki total 26 unit kegiatan mahasiswa yang dapat kalian ikuti. UMN yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Group juga menjalin hubungan mitra dengan beberapa perusahaan teknik yang pastinya memberikan mahasiswa UMN jaringan koneksi yang luas. Kalian tahu nggak sih kalau 90% mahasiswa UMN udah bekerja bahkan sebelum mereka diwisuda. Ada yang terjun di dunia profesional, ada juga yang berwirausaha. Nah, ini adalah Skyster Ventures yang menyediakan inkubasi bisnis untuk mahasiswa yang ingin menjadi entrepreneur. Skystar adalah inkubator bisnis pertama di Indonesia yang mendapatkan akreditasi oleh Kemenristek TV loh. Itu tadi mengawali jumpa kita. Oke, sekarang saya akan jelaskan cara masuk UMN. UMN berdiri tahun 2006, lalu angkatan pertama kita tahun 2007. Lokasi UMN di Gading Serpong, Tangerang, Banten. Jadi buat teman-teman yang dari Singkawang, tidak perlu khawatir kalau tahun ini nanti sudah kuliah tatap muka atau offline. Ada pilihan tempat, ada dormitory, asrama, atau ada kos-kosan, ada juga apartemen. Jadi pilih salah satu yang sesuai kenyamanan teman-teman. Saya akan buka 3 jalur beasiswa tanpa tes ada 2, jalur beasiswa akademik dan non-akademik, lalu ada jalur beasiswa dengan tes beasiswa. Oke, jalur beasiswa akademik kita selalu melihat ranking teman-teman di kelas 11 semester 2. Kita ada ambil peringkat kelas 5 besar, peringkat jurusan atau paralel itu 10 besar, peringkat 1-2 di kelas potongan 50%, peringkat 3 sampai 5 potongan 5%, 30%, lalu peringkat 1-2 paralel atau perangkatan bebas uang pangkal 100%, lalu peringkat 3 sampai 5 potongan 75%, peringkat 6 sampai 10 potongan 60%, itu peringkat jurusan atau paralel. Syaratnya mudah, fotokopi rapot kelas 10-11, lalu surat keterangan ranking teman-teman di kelas 11 semester 2. Lalu beasiswa non-akademik, kita lihat dari prestasi teman-teman selama di SMA yang punya sertifikat lomba minimal tingkat provinsi, kita berikan apresiasi potongan uang pangkal 30-50. Kalau tingkatannya lebih tinggi, nasional dan internasional, bisa lebih dari 50%. Lalu ada juga beasiswa putra-putri guru, potongannya otomatis 50%. Lalu ada juga beasiswa kakak kandung. Kalau misalkan teman-teman ada yang kakaknya sudah kuliah di UMN, otomatis dapat potongan 30%. Kalau kakaknya sudah lebih dari 1, bisa lebih dari 30%. Lalu ada juga beasiswa buat teman-teman yang selama di kelas 11 aktif di Badan Pengurus Harian OSIS atau MPK, kita juga apresiasi potongan uang pangkal. Nah, itu beasiswa tanpa tes, lalu ada juga beasiswa dengan tes beasiswa. Syaratnya semua sama ya, fotokopi rapot kelas 10-11, lalu kalau lomba, sertifikat lomba, kalau anak guru berarti disertakan fotokopi kartu keluarga dan surat SK pengangkatan orang tuanya yang menjadi guru. Lalu kalau kakak kandung ditambahkan kartu keluarga dan ID card kakaknya atau ijazah yang sudah alumni UMN. Kalau pengurus harian OSIS berarti surat keterangan dari sekolah menjelaskan teman-teman menjadi pengurus harian OSIS. Oke, kalau tes beasiswa kita selenggarakan biasanya adalah per bulan kita ada 2 kali. Jadi buat teman-teman siapapun bisa ikut tes beasiswa ya. Nah, tes yang kita tawarkan potongannya 30% sampai paling tinggi gratis tahun pertama, bebas uang pangkal dan bebas uang semester 1. Buat teman-teman yang punya passion dan peminatan di UMN, ini sangat penting sekali membantu orang tua. Jangan sia-siakan, apalagi kondisi pandemi gini, potongan atau beasiswa sangat dibutuhkan teman-teman dan orang tua kalian. Dimanapun teman-teman kuliah, pilihlah jurusan sesuai dengan passion teman-teman atau sesuai dengan peminatan
dan hobi atau bidang yang teman-teman sukai. Dan terpenting lagi adalah passion teman-teman dekat tidak dengan teknologi 4.0 menuju 5.0 ini juga sangat penting. Dengan kondisi pandemi ini, perusahaan-perusahaan akan terlihat mana perusahaan-perusahaan yang masih eksis ya. Oke, mengenai video tadi, nanti buat teman-teman yang punya passion dan peminatan, nanti bisa WA saya, nanti saya tuliskan nomor WA saya, nanti saya kirimkan linknya. Jadi linknya nanti bisa saya kirimkan berikut brosurnya ya, di brosur. Nah, itu nomor WA saya, nanti bisa saya kirimkan e-brosur sama link YouTube dari video profil UMN. Kalau merasa kurang jelas tadi putus-putus karena koneksi internet gangguan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, silahkan. Masih ada waktu, sekitar 8 menit. Sepertinya enakan lewat chatbox, jadi tidak terputus-putus. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Lalu untuk teman-teman yang punya passion di akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik elektro, dan teknik informatika, untuk ikut tes beasiswa, kita ada beasiswa full sampai lulus 8 semester. Oke, mengenai akreditasi, ini penting sekali dan bagus pertanyaannya ya. Jadi, kalau teman-teman kerja di perusahaan BUMN atau pegawai negeri, akreditasi itu penting sekali. Tapi sekarang minimal akreditasinya B. Tapi kalau teman-teman dikerja di perusahaan swasta, yang dibutuhkan adalah soft skill teman-teman. Jadi akreditasi itu penting nggak penting. Nah, jadi kalau teman-teman kerja di BUMN itu penting sekali akreditasi. Tapi kalau teman-teman kerja di perusahaan swasta adalah ilmu dan soft skill teman-teman yang dibutuhkan. Jadi nanti dimanapun teman-teman kuliah, yang terpenting adalah sesuai dengan passion dan ikut UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ini tujuannya apa? Menambah link network teman-teman dan soft skill teman-teman. Jelas nggak, Francisca? Oke, sama-sama. Berikutnya ada yang mau bertanya, silakan. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti akan saya berikan bentuknya. Bisa dibilang kalau yang punya passion dan peminatan dan nantinya ikut tes beasiswa atau mendaftar di UMN, kita berikan voucher pendidikan minimal senilai 1 juta untuk menambah potongan biaya pendidikan teman-teman. Sudah pasti ya untuk jalur beasiswa S2, mungkin tadi ada profil testimoni putra atau pria yang kedua, yang Ivan Bong, itu adalah alumni dari Ignatius Singkawang yang sekarang bekerja di USA atau di Amerika. Nah, beliau mendapatkan beasiswa S1 di Tokyo Denki University untuk riset, lalu berikutnya kuliah di S2 di
Amerika. Jadi buat teman-teman bisa mendapatkan beasiswa S2. Caranya adalah teman-teman bisa mempertahankan beasiswa dari semester 3 sampai 8. Kalau bisa, biasanya akan ditarik menjadi asisten dosen selama 6 bulan. Lalu setelah kriterianya mencukupi, teman-teman akan melanjutkan S2 di luar negeri dengan ikatan dinas dari UMN. Nanti setelah lulus, minimal sudah bisa mengajar 2 tahun atau sampai 3 tahun, baru setelah itu bebas mau melanjut mengajar atau bekerja di perusahaan lain. Itu sih Aditya yang bisa saya sampaikan. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah UMN masih menyediakan beasiswa dan beasiswa full hingga lulus? Ya mungkin tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau yang beasiswa full, itu melalui tes beasiswa, jurusan yang kita sediakan untuk beasiswa full adalah teknik komputer, teknik fisika, teknik elektro, teknik informatika, ini harus IPA, lalu SI dan akuntansi. Lalu kalau di luar jurusan itu ada beasiswa per semester. Nah, kita lihat dari IPK teman-teman. Nah, kita mungkin contohnya yang mudah adalah seperti di SMA adalah peringkat jurusan atau paralel. Jadi peringkat jurusan masing-masing prodi. Kalau teman-teman bisa masuk 5% dari masing-masing prodi, teman-teman otomatis dapat beasiswa per semester tersebut. Dan itu tidak angus ya, misalkan nih, teman-teman dapat semester 3 dapat beasiswa, lalu di semester 4 teman-teman turun, lalu di semester 5 teman-teman tinggi lagi. Nah, itu jadi bisa mendapatkan kembali. Jadi sistemnya tidak gugur atau angus. Lalu kalau teman-teman bisa mempertahankan dari semester 3 sampai 8, nah tadi kesempatannya bisa beasiswa S2 ke luar negeri sesuai dengan jurusan teman-teman. Oke, berikutnya. Nah, buat teman-teman yang sudah bertanya, kalau misalkan nanti mendaftar, ingatkan saya bahwa teman-teman juga bertanya untuk mendapatkan voucher pendidikan yang saya tadi sampaikan ya. Ini sudah saya foto juga dari chatbox-nya. Lanjut setelah Stefani, silakan ada yang mau bertanya. Sudah ada satu siswa Santo Ignatius yang diterima di UMN, ambil akuntansi. Kalau ada di forum ini, Chandra, mungkin bisa ada yang mau ditanyakan, Chandra, misalkan mau tambah potongan. Lalu ada juga beasiswa tanpa tes melalui jalur rapot. Kita sediakan khusus di tahun pandemi ini, jadi cukup membantu untuk orang tua, terutama yang punya passion dan peminatan. Minimal rapotnya matematika dan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 80, tapi yang kita sediakan jurusan manajemen dan ilmu komunikasi. Otomatis dapat potongan 50%. Tanpa tes, jadi mendapatkan beasiswa potongan uang pangkal 50%, minimal matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia 80, kelas 10 dan 11, tanpa tes langsung potongan 50%. Tapi masih bisa ikut tes beasiswa juga, siapa tahu bisa memperbesar potongan dan bisa membantu orang tua. Nah, bedanya kampus UMN dengan kampus yang menggunakan sistem gelombang, nah, kita tidak ada sistem gelombang ya, kapanpun teman-teman mendaftar, biayanya tetap sama. Nah, kelebihannya kalau teman-teman mendaftar dari untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari UMN. Oke, sebenarnya nggak cuma di UMN ya, jadi sekedar sharing aja, dimanapun teman-teman kuliah, kuncinya adalah teman-teman ikut UKM tadi. UKM penting, teman-teman membangun link network, lalu juga membangun atau menambah soft skill teman-teman. Lalu step terakhirnya adalah magang. Magang ini penting sekali dimanapun teman-teman kuliah. Pilihlah perusahaan tempat magang teman-teman yang menjadi target teman-teman bekerja. Jangan sia-siakan kesempatan magang ini. Yang penting saya lulus, yang penting saya sudah magang, jangan. Jadi ketika di semester 5, teman-teman minimal sudah punya 3 perusahaan yang menjadi tempat magang. Kalau teman-teman dapat salah satu, pasti akan total melakukan magang tersebut.
Karena apa? Banyak perusahaan sekarang mengambil karyawan dari yang magang. Tidak perlu buang-buang biaya untuk iklan sebuah lowongan. Belum tentu seorang pelamar sesuai dengan kriteria perusahaan. Jadi magang sangat penting. Nah, UMN adalah didirikan oleh perusahaan Kompas Gramedia. Jadi setelah lulus teman-teman bisa langsung bergabung dengan Kompas Group atau seluruh perusahaan yang sudah kerjasama dengan UMN atau Kompas Gramedia. Kalau lokasinya di UMN ada Sinarmas, ada Sumarekon, Paramount, ada Datascript, lalu ada Garuda Indonesia, Pertamina, dan lain-lain. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah cukup dan sudah 30 menit yang saya sampaikan. Nah, nanti teman-teman bisa kontak saya melalui WA, dan yang sudah bertanya, kalau nanti ikut mendaftar UMN, otomatis teman-teman mendapatkan voucher pendidikan senilai 1 juta di luar dari tes beasiswa atau beasiswa yang teman-teman raih. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Kalau ada kesempatan mungkin saya akan hadir juga nanti kalau pandemi ini sudah sedikit ringan, saya berkunjung ke Singkawang, rencananya bulan Februari. Nanti kita bisa ketemu buat teman-teman yang punya passion dan peminatan. Terima kasih Bu Maria. Sedang mengajukan reakreditasi teman-teman. Mudah-mudahan nanti dengan doa dan dukungan dari segenap teman-teman yang ada di sini, kita bisa meningkat menjadi A, gitu ya. Jangan khawatir, itu adalah mimpi kami dan mimpi kita bersama. Nah, mahasiswanya memang banyak tersebar dari seluruh Indonesia. Ada juga yang dari luar negeri, dari Timor Leste. Teman-teman dari Kalimantan itu cukup banyak, 16%, ya. Rekor kedua setelah yang ada di Pulau Jawa, gitu ya. Jadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Utara, ya Kalimantan Selatan, ini banyak sekali teman-teman yang ada di Stikes Bethesda. Ya, kenapa? Gitu ya. Mereka merasa nyaman, gitu ya. Dan ternyata memang biaya hidup di Jogja itu cukup murah, itu yang menjadi pertimbangan. Dan biaya studi di Stikes Bethesda juga murah. Tapi ingat, bukan murahan ya. Murah tapi elegan, berkualitas. Nah, di samping biaya yang murah, kami juga mensupport kebutuhan biaya dengan berbagai beasiswa. Ada bidik misi dari Kemenristek Dikti, ya, ada juga dari pemerintah Kota Yogyakarta, ada dari bank jejaring kami, BPD, BRI, dan beberapa bank yang lain, BNI juga ada teman-teman, mohon maaf belum tertulis. Ada dari Astra Honda Motor, itu memberikan beasiswa mulai semester 2 sampai lulus, asal teman-teman bisa bertahan IP-nya minimal 3. Ya. Lalu yang jadi primadona juga dari Eka Cipta Foundation, itu ada Eka Hospital dan anak cabangnya, gitu ya. Mereka memberikan beasiswa full, beasiswa studi, semuanya dibiayai, plus biaya hidup 1 bulannya dapat 2 juta. 1 juta untuk biaya hidup di Jogja, dan itu lebih dari cukup. Ada juga dari Rumah Sakit Siloam, langganan rekrutmen kami juga, itu memberikan biaya kuliah free,
gitu ya. Nantinya ikatan dinas 3 tahun. Jadi jangan khawatir terkait beasiswa. Teman-teman akan dapat fasilitas itu, beasiswa dari luar dan juga beasiswa dari dalam. Kalau mungkin ada yang di sini kakaknya atau saudara kandungnya atau orang tuanya alumni Bethesda, kami juga berikan potongan itu untuk biaya studinya. Demikian juga dengan beasiswa prestasi. Kalau teman-teman punya prestasi akademik, rapot rata-rata 80, atau mungkin ada prestasi olahraga, seni, tari, selama periode SMA dan ada sertifikat, bisa gunakan itu untuk daftar lewat jalur beasiswa atau PMDP. Di samping itu, kami juga punya program untuk ke Jepang, teman-teman. Jadi, rekrutmen langsung dilakukan, ya. Biaya kuliahnya cukup murah, satu semesternya kurang lebih 2.400.000 saja. Biaya pendaftar daftar ulang itu sekitar 5 juta, tesnya semua free untuk sekarang. Ya, jangan khawatir, info beasiswa akan kami share nanti jika teman-teman berminat bisa menghubungi di kontak person kami. Nah, ini adalah contoh-contoh teman-teman yang dapat beasiswa dari Honda Motor periode 2020-2021. Cukup banyak ya, tidak hanya 1-2. Eka Cipta Foundation juga cukup banyak. Ya, fasilitas yang kami miliki, lab keperawatan sudah standar nasional, teman-teman, jangan khawatir, karena kami juga baru saja mendapatkan hibah pemutakhiran alat lab beberapa waktu yang lalu, nominalnya cukup tinggi, berapa miliar gitu ya. Jadi alat-alatnya juga sudah baru gitu ya. Fasilitas berikutnya adalah tentang library ya. Ini kalau teman-teman lihat model kami ini anak Kalimantan juga gitu ya, Kak Windy dari Kalimantan Barat. Buku-buku kami convert ke digital library ya. Jadi teman-teman bisa pinjam buku tanpa harus datang ke perpus dengan mengakses perpustakaan online kami. Ada juga fasilitas drive-thru. Jadi selama pandemi teman-teman juga mungkin meminimalkan kontak, bisa request ke petugas perpus untuk pinjam buku, nanti jam sekian bisa diambil, teman-teman bisa datang drive-thru untuk pengambilan bukunya. Ya, ruang perpustakaannya nyaman, ber-AC, di situ ada juga PC komputer yang ini bisa teman-teman gunakan free, ya tidak harus bayar. Ada juga fasilitas fotokopi, mungkin membutuhkan pengkopian buku itu self service, teman-teman bisa fotokopi sendiri di situ. Untuk fasilitas laboratorium bahasa dan lab komputer belum kami update gambarnya. Jadi kami sekarang sudah buka gedung baru. Di situ ada 80 atau sampai 100 komputer bisa digunakan, modern teman-teman ya. Jadi untuk fasilitas lab bahasa dan perpustakaan, bahkan untuk uji kompetensi nasional ini bisa digunakan juga. Ya, ini adalah lahan praktek kami. Yang jelas kami berdampingan dengan Rumah Sakit Bethesda, sehingga teman-teman kalau praktek tidak perlu jalan jauh-jauh gitu ya, hanya bersebelahan karena gandeng tembok gitu ya. Di samping itu rumah sakit yayasan yang lain, instansi swasta dan pemerintah itu juga bersinergi dengan kami. Jadi teman-teman kalau praktek sudah tidak bayar lagi ya. Jadi kalau sudah registrasi di awal semester itu sudah termasuk biaya praktek. Tidak perlu bayar lagi untuk praktikum. Ya, dengan fasilitas yang ada, dengan jejaring yang ada, puji Tuhan akhirnya kami lulus uji kompetensi 100%. Ya, peringkat 1 nasional, otomatis di regional juga peringkat 1. Ini adalah terbaik yang kami dapatkan beberapa tahun. Jadi sudah langganan nih, ini Juli kemarin. Jadi setelah lulus perawat itu teman-teman ada uji kompetensi, nanti ada surat tanda registrasi. Nah, itu menjadi SIM-nya kita untuk praktek. Nah, puji Tuhan kami lolos 100% gitu ya teman-teman, baik Prodi 3 maupun S1 atau nurse-nya maksud saya. Di Bethesda, di Stikes Bethesda, teman-teman tidak akan belajar keperawatan saja, tapi bersama dengan dosen dan staf yang ada, kita bersaing memperoleh hibah-hibah yang ada dari Kemenristek. Dan itu menjadi nilai plus gitu ya, teman-teman. Nanti surat pendamping ijazahnya akan dilampiri, oh ini pernah dapat hibah ini, gitu ya. Kebetulan ini mahasiswa bimbingan saya, ya kami menang proyek PHP 2D di Desa Wisata Penting Sari, ya. Akhirnya beberapa mata kuliah dibebaskan nih, nggak kuliah gitu ya. Sudah nggak bayar lagi juga, nilainya sudah A. Ya, luar biasa kan? Nah, ini penanganan di Desa Mulo gitu ya. Ya. Prestasi institusi, jadi banyak sekali teman-teman, boleh kepo di Instagram kami, Facebook kami di Stikes Bethesda atau di Twitter gitu ya. Kami update di situ, bukannya jumawa ya, tapi itu adalah ucap syukur yang harus kita share kepada teman-teman, barangkali dibutuhkan informasinya. Ya. Prestasi institusi juga banyak sekali di sana. Ini membuktikan bahwa kami serius, mau bersaing, mau berjuang, ya, untuk menjadi institusi keperawatan yang luar biasa, ya.
Ini lagi prestasi mahasiswa. Puji Tuhan tahun 2020 baru berjalan sekian hari gitu ya. Kita masuk di hari ke-5 bulan kedua. Tapi berkat yang Tuhan berikan, ini teman-teman bisa lihat. Prestasi mahasiswa juara esai tingkat nasional, meskipun pandemi, kita bisa bersaing gitu ya. Juara favorit ya, juara 1. Ini juga prestasi yang lain ya, di lomba kompetisi-kompetisi yang lain. Ya, ini paduan suara kami, White Angel Choir. Ya, di situ kami menangkan lomba di salah satu kompetisi tingkat nasional ya yang dilaksanakan di Universitas Ciputra Surabaya. Tidak hanya satu, teman-teman. Jadi satu lagu yang kami garap ternyata memenangkan 2 hal, gitu ya. Best editing ya dan the best virtual gitu ya. Jadi selain ini teman-teman, kebetulan saya manajernya juga. Teman-teman bisa cek kami melakukan rekaman terhadap beberapa lagu, himne Mars Astra Honda Motor, anak perusahaannya Astra Honda Motor, dan itu teman-teman di paduan suara dapat reward ucapan terima kasih dari Astra, gitu ya. Selain itu ada beberapa prestasi lagi, ya cukup membanggakan prestasi teman-teman di Stikes Bethesda. Bahkan mampu bersaing di lomba-lomba yang diadakan perguruan tinggi yang besar seperti UGM. Ya, ini adalah tadi kompetisi di UGM dan kita masih dapat prestasi gitu ya, juara 2. Nah, lalu ini ada yang 2 mahasiswa kita dapat lolos program transfer kredit internasional. Jadi mereka sekalipun di kuliah di Bethesda bisa juga kuliah di luar negeri karena mereka memang menang ya di St. Paul University. Asik kan? Gitu ya. Prestasi yang lain teman-teman bisa lihat itu. Ini adalah beberapa prestasi yang kami miliki, prestasi mahasiswa yang lain dari olahraga juga ada, jadi bukan hanya di seni ya. Lomba fotografi juga kami fasilitasi untuk itu. Ya, ini adalah beberapa ekstrakurikuler yang kami miliki, ya pencak silat, futsal, gitu ya, basketball dan volleyball, gitu ya. Fasilitasnya ada, jangan khawatir, kita bisa menggunakan free fasilitas kita. Ya. Lalu kegiatan yang lain ada seni tari, choir, gitu ya, band, gitu ya, anak-anak muda atau mungkin ada yang tergabung dalam atau tertarik di musik tradisional, kami ada grup keroncong. Akustik ini seringkali jadi langganan juara dalam lomba Hari Kesehatan Nasional, ya. Vokalis-vokalis dan anak-anak band kami luar biasa. Jangan khawatir teman-teman, di gedung baru sudah tersedia studio baru, gitu ya, dan itu free untuk siap digunakan. Ya, sudah kami pasang peredam dan fasilitas alat-alatnya baru juga. International programs kami memiliki berapa student exchange program between Trinity University of Asia di Filipina. Ya, jadi mahasiswa datang ke Filipina. Kebetulan saya menghandle waktu saya kuliah di sana. Ya, dan juga ada benchmarking ke Nanyang University bersama tentara Amerika di Pacific Angel. Kami bergabung untuk penanganan korban bencana. Dan ini kemarin summer program, joint summer program. Ada dari Filipina, dari St. Paul, ada dari Taiwan, dari Korea juga ada, dari UKDW dan juga Stikes Bethesda. Jadi jejaring kita akan luas jika teman-teman ada di Stikes Bethesda. Ya, ini kerjasama dalam negeri dari Pemda dan dari yayasan atau rumah sakit swasta ada, dari masih banyak lagi ya. Dan ini teman-teman kalau lihat ada beberapa rumah sakit, St. Carolus, Walbros dan Siloam, ya. Beberapa rumah sakit yang lain, kerjasama ini akan membuka peluang bagi lulusan kami untuk direkrut sebelum lulus, karena mereka akan rebutan mencari yang terbaik. Ya ternyata semuanya terserap gitu ya, baik Siloam maupun rumah sakit yang lain. Ya, St. Carolus saja ambilnya di tempat kami teman-teman, padahal mereka punya prodi D3 dan S1. Ya, saya tidak tahu. Mungkin nilai peduli penuh kasih dan sopan santun orang Jogja atau alumni Jogja itu masih menjadi hal yang utama dalam kriteria penerimaan mereka. Kerjasama luar negeri ini ada di University of Australia dan beberapa rumah sakit institusi yang lain. Dan ini teman-teman, kenapa harus ada kerjasama luar negeri? Karena kita mewujudkan yang tadi, berdaya saing global. Dosen-dosen kami juga lulusan dari luar negeri. Ya dari Indonesia ada sih, gitu ya, dari universitas yang pilihan, terutama UGM dan UI. Saya sendiri dari Trinity University of Asia yang ini ya, dari Filipina. Dan jangan khawatir, ilmu yang kita dapatkan dari luar negeri kita ramu bersama ilmu dari Indonesia untuk menghadirkan formulasi terbaik di Stikes Bethesda. Ya, sedang ada rekrutmen teman-teman saat ini
Ini Ciputra, Rumah Sakit Awal Bros, ini sedang mengadakan rekrutmen. Alumni kita yang belum lulus direkrut. Dan kami juga ada open recruitment untuk ke Jepang. Ya, alumni-alumni sudah banyak ke sana. Dan tentunya kita juga punya program D3 yang ke Jepang. Gitu ya. Sehingga nanti setelah lulus langsung kerja di Jepang. Luar biasa, gajinya cukup menggiurkan. Ya. Antara 23 sampai 32 juta per bulan. Gitu ya. Ya, jadi teman-teman bisa mendaftar itu. Biaya kuliahnya cukup murah karena ini memang disupport oleh pemerintah Jepang. Sekali lagi daftar ulangnya kemarin hanya 5.400.000 dan per semesternya 2.400.000. Itu untuk biaya studinya. Ya, akhirnya sampai di pendayagunaan lulusan. Jadi kurang dari 3 bulan itu sudah terekrut semua lulusan kami dan seperti Rumah Sakit Yayakum sendiri, Rumah Sakit Siloam, Atma Jaya, Immanuel, Wai Halim ya, Pantinda Kapuk, Pondok Indah, dan rumah sakit yang lain itu melakukan rekrutmen. Jangan khawatir, di Ponti juga ada beberapa rumah sakit yang merekrut tempat kami, bahkan alumni angkatan saya, yaitu di Rumah Sakit Karitas, rumah sakit yang lain. Gitu ya. Di Pemda Bengkayang pasti, karena mereka kerjasama dengan kami. Ya, oke. Nah, ini adalah beberapa testimoni alumni kami. Ya, Mbak Winda ini di Jepang, teman-teman. Puji Tuhan dapat suami orang Jepang juga akhirnya. Pak Vincent ini ada di Singapura, ya Mbak Putri Peterson ini ada di Belanda, ini dapat suami orang Belanda juga. Kak Deko Sumadewi ini adalah teman seangkatan saya, dia di Bali. Jadi teman-teman di perawat itu terbuka peluangnya sebetulnya. Jika teman-teman tidak mau bekerja di rumah sakit, jangan khawatir. Di klinik kesehatan, di unit pelayanan kesehatan suatu perusahaan itu pasti butuh perawat. Ya, tapi kalau teman-teman mau melanglang buana di PT Migas, ya, di pertambangan itu cukup menjanjikan. Di Natuna itu ada alumni kami di sana. Di Total, PT Total itu juga ada, gajinya luar biasa. Ternyata di Indonesia pun bisa sampai 20-25 juta gitu ya, bukan perawat. Apalagi di masa pandemi. Ya, support pemerintah cukup tinggi. Nah, sekarang perawat itu dapat insentif sekitar 7,5 juta per bulannya, di samping gaji yang diterima dari rumah sakit bagi mereka yang mau tergabung di Satgas COVID. Ya. Sekali lagi tidak mengajarkan untuk money oriented, tetapi perawat sebagai garda terdepan membutuhkan generasi penerus seperti saudara dari SMA Santo Ignatius Singkawang. Ya. Beberapa alumni dari Ignatius, ya, ada Mbak Rika, ada Susana, terus juga ada Helena Cindy, ya, beberapa alumni yang lain cukup banyak dan mereka sangat bisa berkembang. Oke, ini adalah pendaftaran tempat kami. Silakan teman-teman menghubunginya, ya. Free pendaftarannya, tidak dipungut biaya. Lalu tesnya, tes kesehatan, wawancara dan psikotes itu bisa dilakukan dari tempat teman-teman sekarang berada. Ya, jadi nanti akan dipandu oleh tim kami untuk melakukan tes-tes itu. Tesnya bisa di rumah sakit yang ada di Singkawang atau sekitarnya. Psikotes bisa kami layani secara online, wawancara juga demikian. Bagaimana Pak kuliahnya dengan masa pandemi? Kita tidak berhenti, kita terus belajar. Ya, terus belajar untuk yang semester awal-awal, karena masih banyak teori, bisa kita fasilitasi dengan online, seperti itu. Baik, saya akan tunjukkan video sedikit yang memperkuat atau menambah wawasan kita, semoga nanti menambah manfaat, gitu ya. Oke, mohon izin sebentar. Saya akan tunjukkan video, mungkin kemarin sudah ada yang melihat. Kota Yogyakarta adalah kota yang terkenal dengan keramahannya. Terkenal dengan sebutan kota pelajar, terdiri atas keragaman budayanya. Disinilah tempat kita menimba ilmu dan belajar berbagi. Stikes Betes Dayakum, Yogyakarta. Telah mencetak tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan profesional, disertai pengabdian kepada masyarakat, bertindak dengan berlandaskan kasih dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, didasari ketulusan mengabdikan diri dan etos kerja yang kuat, membawa Stikes Betes Dayakum mampu memposisikan diri di tengah masyarakat dan dunia pendidikan,
Sekolah ini didirikan atas ide Dr. Scherer guna memenuhi kebutuhan tenaga perawat untuk mengemban pelayanan kesehatan pada tahun 1899 yang dikenal sebagai Sekolah Juru Kesehatan yang terus mengalami perubahan dan perkembangan serta tantangan sejak pemerintah Hindia Belanda hingga menjadi Stikes Betes Dayakum, Yogyakarta. Oke, ngomong masalah prestasi ya. Masalah prestasi di BTSDN itu banyak banget dari akademik maupun akademik. Kalau dari masalah akademiknya, mahasiswa di sini juga dilatih untuk benar-benar jadi perawat yang profesional. Prestasi akademik itu juga banyak banget di sini dari seni maupun olahraga. Kemarin juga kami sering mengikuti lomba-lomba seperti Peksibida, lomba-lomba antar kampus juga, dan sering meraih juara juga.
menurut saya sebagai perawat merupakan profesi yang sangat mulia. Karena di samping saya dapat bekerja, saya juga dapat menolong orang. Dan kelak di kemudian hari, menjadi perawat sangat dibutuhkan di berbagai aspek kehidupan. Saya memilih Sikes Bethesda karena Sikes Bethesda menyediakan jenjang prodi, D3 keperawatan, S1 ilmu keperawatan dan profesi nurse. Dan dengan tingkat penyerapan kerja 90% mendapatkan pekerjaan sebelum kelulusan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mewujudkan cita-citanya sebagai perawat, mari bergabung bersama kami. Sikes Bethesda mencetak perawat yang peduli, penuh kasih. Come and join us. 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 At Sikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Demikian tadi teman-teman dan mahasiswa sekalian, informasi dari Sikes Bethesda. Ada yang kurang mungkin tadi saya sampaikan tentang asrama. Jadi kami ada fasilitas asrama ya. Mohon maaf, tapi asramanya yang terbanyak adalah asrama putri ya. Dan itu bersebelahan dengan kampus sehingga teman-teman sangat dekat, bahkan tidak berjarak dengan kampus gitu ya, dihubungkan oleh doorloop aja. Asrama putra sementara ini ada beberapa dan ini dikhususkan untuk teman-teman yang dari Pemda Bengkayang kemarin ya. Tetapi kalau mereka nanti sudah lulus, tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang memang diminta untuk tinggal di asrama bisa mengisi slot yang ada di sana. Ya, baik. Tadi teman kami, Bu Indrayanti, tim kami dari Sikes Bethesda mengedarkan atau memberikan link untuk presensi. Mohon kesediaannya kembali mengisi ya teman-teman, supaya kami bisa melaporkan kegiatan kita pagi hari ini. Ya, barangkali nanti bisa menjadi bukti aktivitas kita, ya. Baik, kita masih punya waktu 6 menit. Barangkali ada pertanyaan, silakan aja di-share di kolom chat. Karena saya kurang tahu nih, masih belum bisa mendengar suara dari teman-teman. Atau mungkin ada yang bisa coba tes, gitu ya, tes voice. Tes Pak. Oke. Nanto. Baik. Bagus ya, Pak ya. Ya bagus. Ya, terima kasih Pak. Barangkali ada yang mau Mari, bertanya. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Sepertinya belum panas ini Pak. Saya duluin aja pertanyaannya Pak Isnanto. Silakan Kalau Pak. boleh. Ini tadi saya melihat ada brosurnya itu pendaftaran tanggal dari bulan Oktober sampai 31 Januari ya Pak Isnanto. Iya, Nah, iya, sekarang kan udah masuk ke bulan Februari. Iya, Nah, iya. bagaimana tuh tentang pendaftaran tersebut? Jadi yang di brosur sempat ditampilkan tadi Pak Isnanto. Terima Oke. kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak. Jadi itu adalah
brosur kemarin ya. Jadi kami ada 4 gelombang, Pak. Gelombang ke-0 itu Oktober sampai Januari. Sekarang masuk gelombang pertama ya saat ini. Saya sudah mengirimkan beberapa info ke Ibu Lucy, Ibu Kepala Sekolah. Nanti akan saya share ke Bapak juga ya, biar bisa diteruskan kepada siswa yang ada, supaya nanti bisa memperkirakan gitu ya, kapan saya harus daftar. Saya buka dengan jujur, kenapa harus berbeda gelombang? Ya, karena memang melihat kesungguhan gitu ya, seriusan. Dan itu dampaknya begini teman-teman, setiap gelombang itu nanti akan berefek pada selisih sumbangannya gitu ya. Jadi kalau teman-teman daftar dari sekarang, itu sumbangannya minimalnya bisa lebih murah. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman punya bukti prestasi, bisa daftar sekarang di gelombang pertama, itu potongan sumbangannya 50%, Pak. Jadi luar biasa potongannya ya, dan itu masih bisa dicicil 4 kali. Jadi ketika teman-teman daftar ulang, tidak harus dibayar 100%. Ya, bisa dicicil 4 kali. Ketika teman-teman mengambil minimal sumbangan gitu ya, daftar ulang dengan dicicil sumbangan 4 kali itu kurang lebih sekitar 13 juta gitu ya. Kenapa kok agak mahal 13 juta? Karena di situ include seragam, itu seragam praktek 2 setel, sepatu dapat, alma mater dapat, topi dapat. Seragam untuk kuliah 2 setel, itu dapat juga, topi sampai sepatunya dapat juga. Lalu tas, deskrip itu ada. Fasilitas yang lain adalah nursing kit, alat pemeriksaan kesehatan itu ada 14 item. Jadi all in semuanya sudah tercover di situ. Kenapa harus kami fasilitasi? Harapan kami adalah alat yang ada itu nanti sesuai dengan standar. Ya, tetapi sekali lagi gelombang-gelombang itu pengaruhnya di sumbangan saja sih. Gitu ya. Begitu ya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, ya. Ada Sri Luciana Maria. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. Jadi saat ini pandemi COVID-19 memang kita alami bersama-sama. Tapi bukan berarti semuanya harus menghentikan proses pembelajaran. Kami tetap melanjutkan pembelajaran, jadi kita mengikuti perkembangan COVID-19. Ya, kemarin sempat kami lakukan full online, ya, full online, baik yang perkuliahan via Zoom, via Google Meet ataupun fasilitas yang lain, via grup dan lain sebagainya. Ya, ketika COVID agak mereda, kami blended online dan offline. Ya, karena kalau diperawat kan skill, keterampilan itu nggak bisa dikejar dengan online, gitu ya. Jadi kami fasilitasi itu dengan penerapan protokol kesehatan. Jadi kami buat jadwal. Ya, misalnya mahasiswa X harus ujian untuk atau berlatih untuk menyuntik pasien. Ya, kita lakukan itu di lab dengan protokol kesehatan. Ya, pemberitahuannya pun tidak mendadak, teman-teman, jangan khawatir. Pasti ada skema, ada pemberitahuan mempertimbangkan kondisi di mana teman-teman berada. Kalau misalnya mahasiswa tingkat 1 masih di luar Jogja semuanya, kami akan genjot di sisi teorinya dulu. Ketika nanti memungkinkan situasinya, kita akan genjot di sisi skill-nya, keterampilannya. Jadi semuanya akan terfasilitasi. Hal yang lain adalah kami fasilitasi untuk pembelajarannya dengan video tutorial yang dibuat oleh dosen. Sehingga teman-teman bisa belajar dari rumah untuk memperdalam skill terutama, gitu ya. Oke, semoga menjawab. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Sri Luciana Maria. Mohon maaf Ibu Guru atau siapa ya, saya kurang tahu, atau siswa. Silakan jika ada pertanyaan. Halo? Silakan. Oke, untuk informasi Pak, saya teruskan ke WA Bapak, mohon kesediaannya untuk diteruskan kepada siswa ya Pak ya. Barusan saya kirim. Siap. Ya. Nanti saya sampaikan langsung ke para siswa. Ya. Baik. Ya, saya akan berikan nomor saya, nama saya Isnanto.
0813372137. Ini nomor saya, teman-teman nanti bisa menghubungi juga nomor yang ada di brosur, atau mungkin nomornya Bu Indra bisa share. Oh ya, saya perkenalkan teman saya ini, ada Bu Indrayanti, aslinya dari Ketapang ya Bu Indra ya. Halo Bu Indra. Ya. Ya, Bu Indra mungkin bisa sedikit cerita kenapa Bu Indra dari Ketapang kok bisa ke Bethesda di Jogja. Iya, baik. Terima kasih Pak Isnanto. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya mungkin saya sedikit share. Saya berasal dari Kabupaten Ketapang. Kemudian SMA-nya kebetulan di Yogyakarta. Kemudian setelah selesai kuliah di S1, S2-nya di Jakarta, kemudian bergabung dengan Stikes Bethesda. Jadi teman-teman semuanya di Stikes Bethesda ini luar biasa begitu ya. Saya bergabung dengan Stikes Bethesda dari sebelum S2 begitu, dari S1. Jadi di sini saya mempunyai banyak pengalaman juga, walaupun saya dari daerah teman-teman, maksudnya kita berasal dari daerah, begitu masing-masing ternyata setelah bergabung, begitu khususnya di Stikes Bethesda, banyak sekali nanti mungkin teman-teman mendapat, seperti yang sudah disampaikan Pak Isnanto tadi, pengalaman-pengalaman khususnya yang ingin menjadi perawat begitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar di sini, bukan hanya fokusnya ke pengetahuan saja, tetapi juga teman-teman bisa mengembangkan bakat-bakatnya. Jadi di sini saya merasakan juga, walaupun saya berasal dari Kalimantan, tetapi kami di sini kekeluargaannya luar biasa sekali begitu. Begitu nggih Pak Is? Jadi walaupun berbeda begitu adat istiadat dan suku, tetapi di sini sama saja kita mendapatkan pengalaman yang sama. Kami tidak pernah membeda-bedakan begitu, walaupun dari Sabang sampai Merauke. Jadi di sini kami mengajarkan ke anak-anak kami juga, dan saya juga merasakan walaupun saya orang daerah yang mungkin sangat dulunya sangat tertinggal begitu. Saya banyak belajar di Stikes, saling di Stikes Bethesda banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, sehingga teman-teman jangan khawatir merasa tertinggal ataupun bagaimana bersaing dengan orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Kami dari Stikes Bethesda siap melayani untuk sama-sama nanti teman-teman belajar di sini. Begitu Pak Isnan. Oke. Baik, terima kasih Bu Indra. Ya, teman-teman, ternyata kalau kami lihat teman-teman yang dari Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, itu sebetulnya tidak kurang potensinya. Ya, bahkan beberapa angkatan itu peringkat satunya adalah teman-teman dari Kalimantan, gitu ya, bisa bersaing. Saya masih ingat Herna Melani itu adalah salah satu peringkat 1 atau terbaik di angkatannya, dan sekarang ada di ICU Rumah Sakit Siloam Jakarta. Jadi jangan minder dulu, teman-teman pasti bisa dimanapun berada, termasuk kalau teman-teman bergabung di Stikes Bethesda. Sekali lagi, mari kami tunggu ya, barang siapa tergerak untuk menjadi perawat. Sekarang kan banyak sekali yang beralih untuk menjadi perawat gitu ya. Anak-anak kecil pun saya tanya, mau jadi apa nanti? Jadi perawat gitu ya. Karena memang sekarang salah satu pahlawan itu adalah perawat. Di Sanata Dharma, teman-teman, kita berdua bakalan mempromosikan Universitas Sanata Dharma ke kalian. Universitas Sanata Dharma ke kalian. Nah, sebelum presentasi tentang Universitas Sanata Dharma, kita bakalan muterin video profil Universitas Sanata Dharma. Nanti teman-teman kalau videonya kurang lancar, di komen ya teman-teman. Sebuah perguruan tinggi, tetapi tempat yang disiapkan dan dilengkapi berbagai fasilitas dan tata kelola yang baik, yang memungkinkan segenap generasi muda untuk menikmati
kegembiraan, kepercayaan diri, serta pertumbuhan yang optimal. Selamat datang di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Ya teman-teman nanti bisa menonton video lagi. Nanti kami serahkan linknya ke room chat ya. Yogyakarta ini bisa sebagai tujuan untuk teman-teman melanjutkan studi lanjutan. Selamat datang di Yogyakarta Istimewa.
kami membawa Yogyakarta yang harus memilih lingkungan yang baik, karena lingkungan yang baik akan mempengaruhi juga hasil belajar teman-teman nanti. Selanjutnya, karena di Jogja banyak banget destinasinya, dari pegunungan, dataran, candi-candi, sampai dengan 10.000 saja teman-teman bisa mendapatkan nasi ayam, bahkan sama minum juga. Mohon maaf, Kak Rima. Mohon maaf, Kak Rima. Iya, Bu. Bu. Ya, suara Kak Rima agak delay ya, Kak, ya. Mohon maaf, ya. Kak. Baik, delay ya teman-teman ya. Gimana, lanjut aja? Baik, saya lanjutkan ya. Baik. Ya, biaya hidup di Jogja ini murah teman-teman. Tadi sudah makanan, kemudian transportasi. Nah, dengan 3.500 saja, teman-teman bisa berkeliling Jogja sampai puas. Jadi sampai jumpa di Jogja Istimewa Yogyakarta menunggu kalian. Biaya hidup kalian. Ya, tadi kan teman-teman sudah mengenal Jogja. Sekarang saatnya teman-teman mengenal Universitas Sanata Dharma. Silakan, Kak Devi. Ya, halo, suara saya bisa terdengar, Ibu? Apa masih delay? Tidak ya? Oh ya. Jadi tadi kan udah dijelasin tentang Yogyakarta. Nah, sekarang saya menjelaskan Universitas Sanata Dharmanya. Universitas Sanata Dharma itu ada di Yogyakarta, teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kenapa Universitas Sanata Dharma? Pertama, Universitas Sanata Dharma itu mahasiswanya itu beragam, teman-teman. Contohnya seperti yang ada di layar teman-teman. Di situ bisa dilihat teman-teman kita yang ada suster, ada koko, ada mbaknya yang berhijab. Kita semua di sini sama, tidak dibedakan. Dan juga saya berasal dari Sumatera. Di sini saya merasakan sekali kekeluargaannya dan juga toleransi yang ada di sini, teman-teman. Jadi teman-teman yang berasal dari daerah seperti saya, ataupun nanti ketika teman-teman memang pengen belajar di Universitas Sanata Dharma, jangan takut. Kita semua di sini saling toleransi terhadap apapun itu, dan juga kita bisa membicarakan tentang budaya kita, bertukar budaya kayak gitu. Bisa banget, teman-teman. Nah, mengapa UST tadi udah saya jelaskan tentang mahasiswanya yang datang dari seluruh Indonesia, teman-teman. Selanjutnya
itu Universitas Sanata Dharma memiliki slogan cerdas dan humanis. Nah, cerdas itu apa sih? Cerdas akan dijelaskan oleh Saya akan menjelaskan cerdas yang Sanata Dharma. Sama seperti kampusnya, Sanata Dharma memiliki moto cerdas, yaitu ingin mencerdaskan lulusan bangsa di bidang akademik. Bisa dilihat layar teman foto-foto kegiatan. Jadi Sanata Dharma ini sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan nasional dan internasional. Dari foto yang pertama, itu adalah teman-teman Universitas Dharma yang mengikuti timnas, yaitu Akademi Nasional. Kemudian di bawahnya, teman-teman yang memenang kejuaraan nasional. Kemudian yang bagian atas bentuk bersama antara Universitas Sanata dan Negeri. Nah, yang foto adalah Universitas dan Universitas Loyola di Gadis. Selain itu, akademik juga dapat dilihat dari akreditasi. Nah, Sanata Dharma ini memiliki akreditasi karena dapat sebagai perguruan tinggi dengan nilai tertinggi ketiga. Data tersebut diambil dari data BAN PT pada tahun 2016. Nah, jadi nggak usah diraguin lagi ya teman-teman, akademiknya Sanata Dharma ini sudah unggul. Selanjutnya, Kak Gaby akan menjelaskan makna dari humanis. Nah, tadi udah jelasin tentang cerdas itu apa. Sekarang humanis. Kenapa humanis? Nah, Sanata Dharma ini teman-teman membiarkan atau membebaskan mahasiswanya untuk mengasah soft skill mereka. Nah, dengan cara apa itu? Contohnya, bisa ngikutin unit kegiatan mahasiswa. Ya, sebentar ya. Ya, ini dia. Unit kegiatan mahasiswanya itu beragam. Ada juga pengembangan kepribadian mahasiswa dan juga program internasional. Nah, unit kegiatan mahasiswanya itu apa aja sih? Dan juga UKM itu apa? UKM itu semacam ini ekstrakurikuler kalau di SMA teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngikutin apa aja yang ada di sini. Contohnya ini ada sepak bola, ada basket, ada taekwondo, dan juga kalau kalian suka nyanyi atau suka berkesenian, di sini ada nari, ada teater juga, ada karawitan. Kalau teman-teman yang mau belajar alat musik Jawa itu bisa banget. Ada juga band teman-teman. Tuh, ini kalian dibebaskan mengikuti atau mengasah soft skill kalian mengikuti unit kegiatan mahasiswa ini teman-teman. Jadi kalian tuh bakalan dibebasin milih ini semua teman-teman. Selanjutnya yaitu ada tas, ada Mazda Radio. Ini Mazda Radio itu Sanata Dharma pekerjanya itu semuanya dari mahasiswa. Jadi kalian tuh bekerja sambil ibaratnya kayak magang gitu teman-teman. Jadi kalau kalian yang suka cuap-cuap atau suka nulis bisa banget nih coba ikut Mazda Radio atau ikut Natas atau Dialog Magazine kayak gitu. Selanjutnya, nah ini contoh-contohnya teman-teman. Nah, di sini juga ada komunitas keagamaan. Jadi kalau teman-teman yang mungkin agamanya banyak yang berbeda-beda, semuanya di sini ada. Ada Hindu, ada Buddha, di situ semuanya ada untuk kita mungkin kalau pengen ketemu sama teman-teman yang seagama itu bisa banget gabung di komunitas kerohanian seperti ini yang UKM Hindu gitu teman-teman. Ada juga resimen mahasiswa, di sini kita dilatih untuk kepemimpinan juga teman-teman. Nih kalau kalian pengen coba bisa banget ikut, nanti kalau kalian masuk di Sanata Dharma seperti kalian yang bisa kalian dilihat. Nah, yang sekarang ini pengembangan kepribadian mahasiswa, INSADA. Apa itu INSADA? INSADA itu inisiasi Sanata Dharma. Nah, biasanya INSADA itu seperti ospek. Jadi ospek di sini di Sanata Dharma itu berbeda dengan ospek dengan yang lainnya.
Suara saya terdengar? Apa suara saya bisa didengar, Ibu? Oh, bisa? Oh ya. Nah, tadi oh ya. Insada itu ospek dan juga ospeknya itu berbeda. Kita di sini bakalan mendengarkan orang-orang inspiratif atau tokoh-tokoh inspiratif yang nanti membagikan cerita mereka ke teman-teman mahasiswa baru. Nah, setelah itu mahasiswa baru juga bakalan dibentuk kelompok yang fakultasnya itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi satu itu teman-teman yang berasal dari program studi berbeda dan juga fakultas yang berbeda. Jadi nanti kalian bakalan diajak seru-seruan bareng, dan juga di SADA biasanya tokoh-tokoh yang diundang itu tokoh-tokoh inspiratif. Seperti pada tahun saya ikut SADA di tahun 2016 itu ada Miss Miss Indonesia Maria Hafanti. Nah, dia datang untuk membagikan cerita inspiratifnya. Ada juga Ganjar Pranowo, ada juga Gini Tawo, dan teman-teman komunitas yang menginspirasi kita semua begitu. Dan juga ini yang ada di foto ini adalah malam puncaknya. Jadi di saat malam puncak kita bakalan nyanyi-nyanyi bareng, seru-seruan bareng sama teman-teman sekelompok dan juga Season. Season itu adalah band yang akan biasa hadir di saat Insada gitu. Next. Nah, selanjutnya ada PPKMB. PPKMB ini sekarang sudah berubah nama menjadi Formasi Cerdas Humanis. Formasi Cerdas Humanis itu apa sih? Nah, di sini kalian itu bakalan diperkenalkan dengan dosen pembimbing akademik kalian, atau kita disebut wali kelas kalian. Dosen pembimbing akademik bakalan hadir selama 2 semester, dan kita bakalan menghadiri kelasnya selama seminggu sekali setidaknya. Jadi kita bakalan berbagi keluh kesah kita sama perkuliahan mungkin. Dan juga kalau teman-teman ada masalah atau apapun, kita bisa banget nih ibaratnya kita cerita sama dosen pembimbing akademik, nanti pembimbing akademik kita juga bakalan memberikan kita solusi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, di sini tuh DPA-nya juga bakalan membimbing kita selain teman-teman kita gitu. Lalu apalagi? Nah, selain tadi ada PPKMB, di Sanata Dharma juga ada program internasional bagi teman-teman yang pengen, atau mungkin aku pengen dia belajar budaya atau student exchange nih, ada nih SLP. SLP ini semacam KKN, yaitu tahun service learning program tahun ini yang ada di layar kaca semua itu diadakan di Manila, Filipina gitu. Selanjutnya ada GLP atau Global Leadership Program. Nih teman-teman, waktu tahun 2000 berapa ini, 2017 kalau tidak salah, itu dilaksanakan di Sogang University di Korea. Selanjutnya. Nah, ini Akuka Student Camp, ini di Taiwan. Lalu ada Computer Program. Nih kalau kalian pengen jalan-jalan, kok bisa banget ikut programnya yaitu di bulan Desember. Nah, ini SMS Akuka. Selanjutnya ada Summer Program, dan Summer Program ini biasanya dilaksanakan di summer atau dimulai dari bulan Juni ke Agustus, dan itu dilaksanakan di Eropa, teman-teman. Jadi kalau mungkin kalian pengen ke Eropa, bisa banget nih ikut program internasional yang Summer Program. Nah, fasilitasnya apa aja nih yang ada di Universitas Sanata Dharma? Ini akan dijelaskan oleh Mbak Rima. Silakan Mbak Rima. Fasilitas di Sanata Dharma itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau belajar kan, karena fasilitas itu pasti teman-teman belajar. Fasilitas pertama yang di Sanata Dharma adalah perpustakaan. Perpustakaan di Sanata Dharma ini sudah menyediakan berbagai buku, jurnal, koran untuk media belajar siswa, dan sangat lengkap. Spesialnya lagi, Soekarno pernah menitipkan koleksi bukunya ke Universitas
ke Perpustakaan Universitas Sanata Dharma. Jadi teman-teman yang penasaran dengan koleksi buku Soekarno bisa datang ke Perpustakaan Sanata Dharma. Kemudian yang kedua ada jaringan internet. Nah, di seluruh bagian kampus ini jaringan internetnya sangat bagus teman-teman, dan selalu ada jaringan internet. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau udah kehabisan data seluler, udah kehabisan kuota, bisa datang aja ke kampus untuk internetan. Selanjutnya ada apotik yang berhubungan dengan klinik dokter. Nah, jadi teman-teman kalau sakit itu nggak perlu kesulitan mencari dokter, karena Sanata Dharma telah mempunyai klinik dokter dan ada dokter yang akan menangani. Kemudian nanti kalau teman-teman harus mengambil obat, itu teman-teman nggak perlu membayar, karena semua fasilitas itu gratis. Kemudian ada workstation. Workstation ini letaknya di perpustakaan. Letaknya ada di perpustakaan, dan di workstation itu teman-teman bisa langsung terhubung dengan internet. Selain itu, teman-teman juga bisa nge-print atau scan itu gratis. Dan selanjutnya ada auditorium. Teman-teman yang insada juga dilakukan di auditorium di Sanata ini namanya Auditorium Diaka. Nah, auditorium ini termasuk auditorium yang terbesar dan termegah loh di Indonesia. Selain itu, di auditorium ini juga sudah banyak artis-artis papan yang menggelar konser itu, di Kempot, di Ortu, dan masih banyak lagi. Dan itu dalam sepak bola, kemudian kantin, dan lainnya. Nah, kita sudah memberikan tentang sekilas juga, kemudian sekilas USD, kemudian kita sekarang masuk ke fakultas. Ada apa aja kira-kira di Sanata Dharma? Ya, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa Sanata Dharma ini mempunyai 5 kampus, kampus 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kampus 1 itu untuk program pendidikan, kemudian ada Fakultas Sastra dan Fakultas Ekonomi. Kemudian kampus 2 itu ada perpustakaan, auditorium, dan gedung administrasi. Nah, kampus 3 itu ada Fakultas Sains dan Teknologi, dan beberapa fakultas keguruan, serta Fakultas Psikologi dan Fakultas Farmasi. Kemudian kampus 4 itu untuk Fakultas Teologi, dan kampus 5 itu untuk keguruan ilmu pendidikan agama. Kita masuk kelas dulu ya, teman-teman. Di kelas ekonomi ini ada program studi akuntansi, ekonomi, dan manajemen. Akreditasinya sudah B semua. Kemudian kita masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kalau di kampus ini yang fakultas ada pendidikan Inggris, sekolah dasar dan sosial, ekonomi daerah, pendidikan fisik, dan bimbingan. Sudah semua ya teman-teman. Kemudian ada Fakultas Sains dan Teknologi. Itu ada program di matematika, elektronik, dan matematika. Kemudian ada Fakultas Sastra, ada program studi Sastra Indonesia, Sastra Inggris, dan Sejarah. Dan ada pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah. Nah, bedanya dengan itu, teman dapat ilmu murni di pendidikan, teman ilmu pendidikannya. Teman sastra tidak mendapat ilmu pendidikan, karena di Fakultas Keguruan dan Pendidikan itu teman-teman tuntut untuk menjadi guru. Selanjutnya. Next. Ya teman-teman, maaf satu fakultas baru, teman-teman, fakultas baru, nah fakultas itu di situ ada program studi elektronika, teknologi elektromagnetik, teknologi perancangan mekanik.
beda dengan tubuhnya 3 tahun dan lebih praktikumnya daripada teorinya. Jadi teman-teman sudah mendengar sekilas tentang USD, kira-kira pasti ada yang udah pengen tahu gimana caranya ya. Langsung saja kira cara untuk bergabung. Nah, tadi udah dijelasin tentang fakultas prodi yang ada di Sanata Dharma, teman-teman. Sekarang Mbak Gaby bakalan jelasin tentang gimana sih Mbak caranya buat mendaftar di Universitas Sanata Dharma. Nah, pertama-tama teman-teman itu membuka website pmb.usd.ac.id. Nah, setelah itu nanti kalian buka di bagian program sarjana dan diploma. Ini lalu kalian bisa lihat di situ di bagian prosedur pendaftaran. Bisa dibaca itu prosedur pendaftarannya gimana. Nah, Mbak Gaby jelasin sedikit aja ya. Jadi untuk pertama kali kita tuh bakalan memberi kode pembayaran di bank yang sudah ditunjuk seperti BRI, CIMB Niaga, dan Mandiri. Seharga 200.000 teman-teman. Kode pembayaran tersebut bisa dipakai untuk login di formulir pendaftaran online. Nah, sebentar ya, ini sedang ditunjukkan. Nah, di sini nanti dipakai kode pembayarannya. Setelah itu kalian tinggal memilih mau jalur apa aja. Ada tes, prestasi akademik, prestasi seni dan olahraga, dan rapor. Nah, untuk tentang syarat jalurnya itu bisa kalian baca di syarat pendaftaran. Nih, ada prestasi, ada rapor, ada tes. Di situ kalian bisa baca ya teman-teman syaratnya apa aja dan fasilitasnya apa aja. Begitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke Mbak Gaby. Nanti kalian bisa chat langsung juga gitu teman-teman. Terus setelah itu kalau kalian masih ketinggalan tadi program studinya apa aja sih Kak? Bisa banget nih dilihat di sini di bagian program studi beserta akreditasinya. Kalau kalian pengen cari bimbingan konseling nih ada gitu. Lalu untuk biayanya gimana? Biaya studinya juga ada nih dijelasin di bagian biaya studi itu ada DPP, uang kemahasiswaan, SPP. Jadi biayanya itu sesuai dengan yang tertera di website ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut. Nih ada biaya bimbingan konseling 10.500.000 dan dibayarkannya kapan? Kayak gini semua ada penjelasannya. Begitu ya teman-teman. Begitu aja, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Dan juga ini saya bakalan naruh link video profil tadi kalau kalian nggak nonton, dan juga ada WA USD, ini akan saya share ke teman-teman sekalian. Itu ya. Adakah pertanyaan? Atau mungkin gimana pembayarannya atau apa? Oh, ada yang bertanya tadi, Mas. Oke. Selamat siang, Kak. Mengajukan pertanyaan psikologi di Univ. Mana tadi? Oh, itu, maaf. Jadi nanti itu kalian bakalan mengirimkan berkasnya itu di-upload teman-teman. Semuanya tuh sekarang sudah serba online. Jadi nanti kalian upload berkas kalian yaitu kelas 11 yang semester gasal dan genap di formulir tadi. Nah, nanti itu akan bakalan difilter kembali. Itu untuk yang jalur prodi prestasi akademik sama prestasi seni olahraga dan rapor. Nah, kalau tes kalian tetap melaksanakannya itu tes di Yogyakarta dan tesnya itu tes TPA. Dia seperti tes psikologi, begitu teman-teman. Lalu yang kedua itu dari Cynthia, ya.
Kalau saya ingin bertanya, apakah di USD ada diadakan seminar-seminar yang mendukung aktivitas mahasiswa seperti job fair? Oh ya, itu juga sering dilaksanakan di Universitas Sanata Dharma, teman-teman. Jadi jangan takut kalau kalian mungkin takutnya nggak bakalan diadain seminar-seminar gitu, nggak bakalan. Itu pasti ada. Jadi jangan takut. Seminarnya juga kadang ada yang dari luar Universitas Sanata Dharma maupun Sanata Dharma gitu ya. Selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan tentang prodi psikologi di Universitas Sanata Dharma. Nilai mata pelajaran apa yang menjadi patokan untuk masuk dalam fakultas psikologi? Nah, seperti yang udah saya bilang, jadi kalau untuk psikologi itu tergantung kalian mau masuk di jalur apa. Dan juga kalian dari dari jurusan apa. Kalau di psikologi itu IPA dan IPS bisa. Nah, ini sudah saya tunjukkan daftar mata pelajaran apa aja yang dijadikan patokan untuk dimasukkan di di-upload di formulir pendaftaran. Ini ya teman-teman di bagian syarat. Yang IPA itu ada fisika, kimia, biologi. Kalau IPS itu ekonomi, geografi, sosiologi. Lalu bahasa itu antropologi, sastra Indonesia, dan bahasa asing lainnya. Itu ya teman-teman. Bisa dicek lagi di bagian syarat pendaftaran. Setelah itu, kalau program unggulan itu semuanya itu unggul teman-teman. Cuma dalam 5 tahun terakhir ini memang yang paling banyak pendaftarnya itu adalah psikologi, PBI, sastra Inggris, lalu manajemen, dan juga informatika teman-teman. Jadi itu yang 5 tahun ini pendaftarnya banyak sekali. Begitu ya. Jika telah menyelesaikan kuliah di sini, apakah ada tersedia pekerjaan yang ditawarkan oleh kampus? Iya teman-teman, jadi tuh pasti nanti kalian bisa berhubungan dengan biro alumni dan karir. Jadi nanti kalian bisa tanya-tanya di situ tentang pekerjaan atau lihat di websitenya. Biasanya ada itu yang bekerja sama dengan Sanata Dharma. Jadi kalian nggak perlu takut nanti kalian, aduh mau kerja apa. Itu pasti kalian bisa survive intinya.